malam sebelum tidur. Sahabatku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, seorang pengusaha muda dan kaya baru saja membeli mobil Jaguar. Dengan kecepatan penuh, dipacunya kendaraan baru itu mengelilingi jalanan tetangga sekitar dengan kebanggaan dan prestis. Laju mobil sangat kencang hingga ia tidak memperhatikan ada seorang anak di situ. Tiba-tiba, buk! Ternyata ada sebuah batu seukuran kepalan tangan menimpa Jaguar barunya. Sisi pintu mobil itu pun penyok, tergores batu yang dilontarkan seorang anak. Ditekannya rem mobil itu kuat-kuat. Dengan geram, dimundurkannya mobil menuju tempat arah batu dilemparkan. Jaguar yang tergores bukanlah perkara sepele. Apalagi kecelakaan itu dilakukan oleh orang lain. Begitu pikir sang pengusaha dalam hati. Amarahnya memuncak. Ditariknya anak yang telah melempar batu ke mobilnya dan dipojokkannya anak itu pada sebuah mobil yang diparkir. "Apa yang telah kamu lakukan? Lihat perbuatanmu pada mobil kesayanganku. Lihat goresan itu," teriaknya sambil menunjuk goresan di sisi pintu. Ia sangat kesal dan geram dan ingin memukul anak itu. Si anak tampak menggigil ketakutan dan pucat dan berusaha meminta maaf. "Maaf Pak, maaf. Saya benar-benar minta maaf. Maaf Pak, aku melemparkan batu karena tak ada seorang pun yang mau berhenti." Dengan air mata yang mulai berjatuhan di pipi dan leher, anak tadi menunjuk ke suatu arah di dekat mobil-mobil parkir tadi. "Di sana ada kakakku yang lumpuh. Ia tergelincir dan terjatuh dari kursi roda. Saya tidak kuat mengangkatnya. Ia terlalu berat. Tapi tak seorang pun mau menolongku. Badannya tak mampu kupapah. Dan sekarang ia sedang kesakitan." Anak itu terisak. Dipandanginya pengusaha di hadapannya. "Maukah Bapak membantuku mengangkatnya ke kursi roda? Tolonglah, kakakku terluka, tapi saya tidak sanggup mengangkatnya." Tak mampu berkata-kata lagi, si pengusaha muda terdiam. Amarahnya mulai sedikit reda setelah ia melihat seorang laki-laki yang tergeletak yang sedang mengerang kesakitan. Ia segera berjalan menuju lelaki tersebut. Diangkatnya si lelaki cacat menuju kursi rodanya. Kemudian diambilnya sapu tangan mahal miliknya untuk mengusap luka di lutut yang memar dan tergores seperti sisi pintu Jaguar kesayangannya. Setelah beberapa saat, kedua anak itu pun berterima kasih dan mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja. Pengalaman tadi menghentakkan si pengusaha muda. Akhirnya, ia memilih untuk tidak menghapus goresan yang tertera agar tetap mengingatnya pada peristiwa tersebut. Ia menginginkan agar ada pesan yang tetap nyata terlihat. Janganlah melaju dalam hidupmu terlalu cepat, karena seseorang akan melemparkan batu untuk menarik perhatianmu. Sahabatku, dalam persaingan yang sangat ketat, orang saling berpacu untuk menjadi terunggul. Kadang membuat orang menjadi lupa untuk berbela rasa dengan orang-orang yang tidak mampu bersaing, yang lemah dan tertindas. Tuhan berkata bahwa orang-orang miskin akan selalu ada di antara kita. Rasul Paulus mengingatkan bahwa mereka ada
supaya terjadi keseimbangan. Tiap orang punya kekuatan dan kelemahan. Di dalam kehidupan bersama, tiap orang terpanggil untuk saling memperlengkapi. Orang yang kuat harus berbela rasa pada kaum yang lemah. Tuhan tahu akan kelemahan manusia karena dosa. Tuhan berbela rasa dengan cara turun ke dunia, menjadi sama dengan manusia. Ia datang untuk melawat mereka yang tersisih, membalut mereka yang terluka, menghibur mereka yang sedih, memberi makan mereka yang lapar, dan menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan ingin agar kita pun berbela rasa pada mereka yang lemah dan tersisih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau bersedia berbela rasa pada kami, manusia yang berdosa ini. Ajari kami juga melakukan hal yang sama seperti yang Engkau lakukan, Tuhan. Amin. Subscribe channel ini untuk renungan selanjutnya. Dan bagikan video ini agar Anda menjadi saluran berkat. Tuhan memberkati.